Ada, Bu. Baik. Di kertas memang. Sebelum Ibu ambil absen, mejanya tolong diluruskan Anda. Sampah di bawah meja dan kursinya tolong diambil. Bersih, luruskan mejanya. Terus sama atasnya juga diluruskan. Ibu ambil, kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas, tolong bisa dipimpin banyak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu ya Anda. Mary Santia, Ada, Bu. Reza Indah Lestari, Ada, Bu. Shania Notri, Bu. Jinda, Ada, Bu. Anissa, Bu. Lucy, Ada, Bu. Alan. Ibu, Tolong diangkat tangannya ya Anda. Purnomo, permisi Bu. Kiki, Ada, Bu. Ilen, Ada, Bu. Elsa Putri, Ada, Bu. Kurnia Alhagi, Ibu, Gaby, Ada, Bu. Vanessa Parasari, Tuti, Ada, Bu. Natasha, Ada, Bu. Metia, Rangga, Ibu, Rizky Faisal, Hadir, Bu. Raditya Nika, Ibu, Muhammad Pader. Ibu. Berarti hari ini tidak ada yang libur ya Nanda? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan KD terlebih dahulu, yaitu 3.8, di mana menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia, serta contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Paham? Baik. Minggu kemarin siapa yang membaca tadi malam mengenai pembelajaran minggu kemarin? Seharusnya Anda semua itu mengulang kembali pembelajaran yang telah diajarkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Perlak. Sebelum Ibu terangkan tentang mengenai kerajaan Perlak, siapa yang tahu kerajaan Perlak itu apa? Kepada Tuti dipersilakan. Kerajaan yang bercorak Islam dan kerajaan berkoalisi. Bagus sekali. Natasha? Kerajaan yang terletak di Aceh. Bagus, memang benar. Di sini akan Ibu jelaskan asal berdirinya kerajaan Perlak tersebut. Tetapi setelah Ibu jelaskan nanti, Ibu akan membagi 4 kelompok, dan masing-masing nanti itu terdiri dari berapa semua Ananda ini? 21. Oh, berarti ada yang 5 nanti. Ibu akan bagi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang kerajaan Perlak, di mana sejarah berdirinya itu kerajaan Perlak berawal ketika rombongan dakwah nahkoda yang disebut dengan nahkoda Khalifah yang datang dari Mekkah ke Perlak. Mereka datang ke Perlak itu dengan cara berdagang untuk menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Jadi mereka memperluas agama Islam dengan cara berdagang dan menikahi warga setempat untuk memperluas agama di Nusantara. Dari salah satu
nahkoda Kalipaku tersebut menikahi warga setempat itu bernama Syahid Ali Al-Muhtabar, menikahi seorang putri Tanswir Dewi. Mereka menikah dan dikaruniai seorang putra yang bernama Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Dari putra Syahid Ali Al-Muhtabar ini, setelah dewasa, dia mendirikan kerajaan Perla. Dia mendirikan kerajaan Perla itu pada tahun 1840 sampai dengan 1292 Masehi. Sampai sini paham? Kerajaan Perla ini juga merupakan kerajaan yang paling tertua di Asia dan di Nusantara. Paham? Ibu akan memperlihatkan bukti bahwasanya kerajaan Perla ada di Nusantara. Tempatnya itu ada di Aceh. Yang pertama yaitu mata uang tertua. Bisa kita lihat? Tolong suaranya Nanda ke depan. Katanya mata uang tertua ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mata uang logam dirham. Jelas? Yang kedua mata uang logam kupang. Yang ketiga itu mata uang logam kuningan. Ini adalah bukti bahwa kerajaan Perla dulunya sudah menggunakan uang logam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya, Bu? Silakan kepada Lisa. Itu kan mata uangnya ada 2 gambarnya kan, Bu? Ya. Terus mereka sudah menggunakan 3 mata uang, yaitu logam dirham, logam kupang, dan juga logam kuningan. Nah, gambar 2 itu termasuk logam apa, Bu? Ibu belum mau menjelaskan ya. Oh, iya. Jadi ibu mengambil gambar itu, ini adalah mata uang dirham. Oh, Inilah bentuk mata uang dirham. Jelas? Yang kupang, Bu? Ibu tidak mengambil mata uang kupang karena nanti terlalu banyak untuk dijelaskan. Waktunya sangat mepet. Yang kedua yaitu stempel. Bisa kita lihat ini stempel. Ini tulisannya itu bentuk-bentuknya ini adalah seperti tulisan Arab. Ini adalah tulisan Arab. Suara, tolong di jam. Tolong yang Gaby. Stempel kerajaan ini adalah bentuk peninggalan kerajaan Perla. Bisa kita lihat ini pola-polanya ya, Nanda semua. Ini berbentuk bahasa Arab. Yang ketiga yaitu makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa ini terletak di pinggiran Sungai Tronggolan, yang merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Perla. Makam ini adalah salah satu peninggalan sebuah makam bahwa keberadaan kerajaan Perla dulu memang benar adanya. Bisa dilihat kan makamnya? Yang keempat yaitu buku Zaufanzi. Buku Zaufanzi ini adalah Sufanzi, maaf. Suaranya. Buku ini adalah buku dari seorang pemeriksa pabean berasal dari ginseng Cina yang menceritakan Islam yang berjarak 5 hari dari Pulau Jawa. Maksudnya itu mereka berlayar dari Cina ke Jawa itu selama 5 hari. Di sini diceritakan semuanya di buku Sufanzi ini. Paham? Yang kelima yaitu naskah Hidayat Aceh. Hikayat Aceh. Naskah Hidayat Aceh ini menceritakan tentang keberadaan kerajaan Perla. Di sini di naskah ini diceritakan semuanya tentang kerajaan Perla. Ibu tidak bisa
membaca apanya, nanti Anda semua lihat saja di internet dah isinya. Kalau Ibu jelaskan tentang naskah ini nanti terlalu lama kita untuk melakukan diskusi. Paham Anda? Ibu cuma bisa memberikan contoh bukti bahwa kerajaan Perlak itu memang benar adanya. Ibu ambil semua contoh-contoh ini dari Aceh. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu akan membagi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6. Apakah Ibu sendiri akan membagi atau Anda sekalian? Ibu aja. Ibu aja yang bagi, Bu. Sebelah kiri Ibu dari Purnomo sampai Alan, kelompok 1. Kelompok 2 dari Meli sampai dengan Natasha, itu kelompok 2. Kelompok 3 lebih atau kurang? Kelompok ini bertiga aja, tapi Bu. Ya, kelompok 2 bertiga aja kalau kan kurang. Ini yang benar. Ini ini silakan masuk ke kelompok Melia. Bu. Lebih-lebih 1.000 lah. Berarti terlebih di sini ya. Masuk ke kelompok Natasha. Kan 4 kelompok. Berarti untuk kelompok Indonesia. Pas. Betul, Bu. Lebih, Bu. Oh, alah. Kelompok 1 itu suaranya. Kelompok 1 membahas tentang masa kejayaan kerajaan Perlak di tulisan Anda. Yang kedua, kelompok kedua itu penyebab keruntuhannya kerajaan Perlak. Yang ketiga, raja-raja yang ada di Perlak. Yang keempat itu bentuk sosial, ekonomi dan budaya pada masa kerajaan Perlak. Kelompok 4, Bu. Ya, Keadaan sosial ekonomi. ya. Sampai di sini Pak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ibu akan memberi 5 menit waktu untuk mendiskusikannya. Tolong jangan ada suara. Pergunakan alat yang telah Ibu berikan. Jangan melihat kiri kanan. Berdiskusi dengan baik. Oh, izin, Bu. Ya, maksudnya berdiskusi jangan mengganggu kelompok lain. Oh, izin, Bu. Silakan. Oh, izin, Bu. Keadaan sosial ekonomi. Ini berarti melihat. Suaranya yang rendah. Oh, Ibu lingkaran aja yang rendah. Silakan. Suaranya jangan keras-keras. Kasih lokal sebelah juga belajar. Keruntuhan kerajaan Perlak. Sekarang udah jam 13.44, nanti jam 13.50 kita akan presentasi lagi ya. Bagaimana? Anda? Sudah dapat? Udah. Ini lagi apa lagi? Mengumpulkan bahan. Jangan asing-asing ya melihat apa tuh sosial media itu, gunakan dengan baik untuk menyusul. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 ada kendala? Gunakan media sosial dengan baik ya Anda. Ya, soalnya kami itu dari Aceh. Dominan dari kayu pengambilannya itu pakai syak-syak. Ya, dari juga. Nanti seandainya itu apa nikah dengan orang Aceh itu pakai kriteria ricis kan? Itu kalau perempuan enggak. Sudah ada kerja saya. Suaranya Natasha.
Suaranya Nanda. Ya, suaranya tolong diperpelan, kasihan kalau mas sebelah ya. Itu kelompok 1 membahas tentang apa tuh? Jangan ketawa-tawa. Kalau mau diberdiskusi itu tidak ketawa-tawa. Suaranya, sudah ibu bilang suaranya. Bu, kami diskusi, Bu. Sudah sampai mana tadi Nanda? Sampai sini Pak. Oh, ini kan. Kesultanan. Bagaimana Nanda siap? Dari tadi menyambung rasanya belum ada kelompok 1. Kan itu udah bilang tadi. Jangan ribut. Suara kelompok 1. Selesai Nanda? Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Dah. Masing-masing dari kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan perwakilan dari salah satu saja ya. Sekaligus keempat-empatnya. Tolong nanti itu didengarkan dengan baik-baik ya. Soalnya ibu akan menyuruh dari salah satu ananda untuk menyimpulkan dari atas kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan 1 sampai 4. Siapa perwakilan? Maju ke depan. Suara didengarkan kawannya yang di depan. Kelompok berapa lagi? Silakan mulai Nanda. Suara dengarkan. Nanti ibu akan suruh dari salah satu dari kalian, dari ananda untuk menyimpulkan hasil diskusi dari ananda. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 membahas tentang masa kejayaan kelak. Kesultanan Terlak mencapai puncak kejayaan pada saat di bawah kepemimpinan dari Sultan Agung Alauddin Malik Muhammad Amin II, yang pada saat itu menjadi sultan antara tahun 1230 sampai dengan 1267 Masehi. Kesultanan Perlak tersebut terkenal dengan sebutan daerah yang menghasilkan kayu perlak dengan kualitas tinggi untuk membuat kapal. Hal itu menyebabkan para pedagang berasal dari Gujarat, Arab, dan juga India berbondong-bondong datang, sehingga hal tersebut memberikan dampak usaha yang semakin berkembang secara pesat.
Hal itu membuat agama Islam menjadi pusat penyebaran. Di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin II, kerajaan juga mengalami kemajuan baik dan bidang pendidikan Islam dan juga peluasan dakwah. Sekian, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu pembahasan tentang runtuhnya kerajaan Perlak. Nah, runtuhnya kerajaan Perlak sangat simpel, yaitu pada 1292 Masehi kerajaan Perlak mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan raja yang terakhir mereka, yaitu Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat wafat atau meninggal. Nah, jadi sejak saat itulah kerajaan Perlak mengalami masa kemunduran dan pemerintahan beralih ke kerajaan Samudra Pasai dan terjadilah kerajaan Samudra Pasai. Sekian, terima kasih. Baiklah, raja-raja kerajaan yang memerintah kerajaan Perlak. Berdasarkan buku sejarah 2 karangan Dr. Sadirman A.M. SPD, terdapat sebanyak 18 raja-raja yang memerintah di kerajaan Perlak. Yang pertama yaitu Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 225 sampai 994 Masehi. Yang kedua, Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Ibrahim Shah. Yang ketiga, Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Abbas Shah. Yang keempat, Sultan Alauddin Sayyidin Maulana Ali Muhammad Shah. Yang kelima, Sultan Abdul Alauddin Kurang jelas? Sudah? Kelompok 4? Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu kehidupan ekonomi sosial ekonomi kerajaan Perlak. Perlak merupakan kerajaan kehidupan ekonominya. Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang sendiri. Mata uang Perlak yang ditemukan terbuat dari emas, dirham, dari perak, yaitu kupang, dan dari timbangan kuningan. Kehidupan sosial budayanya, Perlak dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang didukung dengan letaknya yang sangat strategis. Apabila Perlak sangat dikenal sebagai penghasil kayu Perlak, itu jenis kayu yang sangat bagus untuk membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk datang ke daerah ini. Masuknya para pedagang tersebut juga sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kawasan ini. Kedatangan mereka berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Perlak pada saat itu. Sebab ketika itu masyarakat Perlak mulai memperkenalkan tentang bagaimana cara berdagang pada awal abad ke-8. Perlak dikenal sebagai pelabuhan niaga yang sangat maju. Itulah dari kelompok 4. Hapus dulu untuk kita semua. Itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4? Siapa yang memperhatikan pasti dia bisa menyimpulkannya. Panes, Bu. Bisa menyimpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Tunjuk saja. Panes, Bu. Malaysia. Simpulkan saja apa yang Natasha tahu tentang materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Anda Gaby saja. Silakan Gaby. Gaby menyimpulkannya yang Gaby tahu ya, Bu. Silakan. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan tersebut tepatnya berada di wilayah pesisir timur daerah Aceh dan dibangun pada sekitar tahun 840 hingga 1262 Masehi. Kerajaan tersebut diberi nama Perlak. Nama tersebut diambil dari nama sebuah kayu, yakni kayu Perlak. Kayu tersebut merupakan kayu khas yang berada di daerah Perlak, sehingga wilayah tersebut dijuluki dengan negeri
Sekian, terima kasih, Bu. Sekarang tolong luruskan mejanya sebelum kita pulang. Luruskan mejanya. Bapak memberikan kuis sebelum kita pulang ya Nanda. Baik, Bu. Baik Ibu. Baik Bu. Sebelum itu Ibu akan memperjelas kesimpulan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Yang dimana pada masa kejayaan kerajaan Perlak itu mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin II pada tahun 1230 sampai dengan 1267 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Perlak mengalami kemajuan pusat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Suaranya tolong didengarkan. Keruntuhan kerajaan pada masa keruntuhannya itu yaitu kerajaan yang mencapai keruntuhannya itu pada masa raja ke-18 yaitu Sultan Mahmud Alaidin Malik Abdul Aziz Johan, wafat itu pada tahun 1292 Masehi. Sejak itu kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Paham? Bambu. Sementara raja-raja yang ada pada masa kerajaan Perlak itu sudah ditampilkan dari kelompok berapa ketiga. Itulah raja-raja dari kerajaan Perlak. Yang keempat itu adalah masa kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Kerajaan Perlak itu merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Pada masa itu, kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintah Sultan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II. Terutama kemajuan dalam pendidikan Islam dan memperluas dakwah Islami di Nusantara. Itulah kesimpulan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu akan melakukan kuis. Ada 3 pertanyaan. Nanti ada hadiahnya. Apa tuh Bu hadiahnya Bu? Siap. Mejanya diluruskan lagi ya Anda. Yang pertama, soal yang pertama itu siapa pendiri kerajaan Perlak? Ya, atas siap. Sultan Alaidin Sayyidin Maulana Abdul Aziz. Benar. Sekarang siap. Nanti jemput hadiahnya ke depan ya. Ya, Bu. Iya. Ada deh. Yang kedua itu siapa yang memperkenalkan Islam di kerajaan Perlak? Ayo siapa? Ibu. Itu soalnya. Siapa yang memperkenalkan Islam di kerajaan Perlak? Bu. Ada tadi ibu kan dibacakan tadi. Ibu menjelaskan pada asal usul dari kerajaan berdirinya kerajaan. Saya, Bu. Ya gini. Saya, Bu. Benar. Nanti jemput ya dia ke depan. Oke, Bu. Satu lagi ya. Satu lagi dia cuma 3